Selamat sore teman-teman, saya akan memberikan gambaran ya apa saja yang perlu dipersiapkan bagi para pemula di tahun 2025 karena menginjak tahun yang sangat memprihatinkan karena harga mulai murah ya. Tetapi jangan khawatir karena murai masih dibilang burung yang cukup menjanjikan ya untuk beternak. Para pemula harus optimis. Apa saja yang perlu dipersiapkan karena trotolan nantinya harganya itu sangat murah, kita harus memperhatikan juga modal awal ya untuk beternak murai. Salah satunya adalah kandang. Kandang itu sekarang banyak sekali rekomendasi dari teman-teman yang lain, itu kandang tidak perlu yang lebar ya. Nah, ini adalah kandang buatan saya sendiri, adalah kandang minimalis yang sudah teruji ya. Ukurannya lebar muka 70, ke belakang 80 dan tinggi 160. Ini dilengkapi dengan tempat untuk bertelur ya di depan ini. Nanti bisa digunakan juga besek biar telur mengumpul. Yang berikutnya adalah penerangan. Ini di bawah glodok saya taruh untuk tempat lampu. Kenapa di bawah glodok? Pertama, untuk pencahayaan tidak mengganggu mata ketika ada tangringan di sebelahnya. Yang berikutnya adalah pintu kecil ini digunakan multifungsi, baik untuk naruh jangkrik, nantinya kan tempat jangkrik di dalam ya, di samping ya, ditaruh paku ataupun apa untuk digantung ya. Ini bisa digunakan untuk memasukkan pakan ataupun minuman kecil. Yang berikutnya adalah pintu kecil yang di tengah nih. Ini pintu kecil ini digunakan untuk keluar masuk air pemandian ya, pakai box ya. Ini khusus untuk pemandian karena saya buat seperti ini. Jadi keluar masuknya pintu itu membukanya ke dalam. Tujuannya agar si burung tidak keluar ya. Dan juga ada pintu besar, itu bisa masuk untuk kandang ukuran nomor 2 karena ukurannya pintunya adalah 40 kali 65 cm. Ini juga dilengkapi dengan laci kotoran ya. Ya, ini bagi teman-teman yang mungkin sibuk, kemudian dibantu sama orang rumah, ini sangat praktis sekali nih digunakan kandang minimalis seperti ini. Untuk berikutnya adalah persiapan adalah pakan, yaitu pakan ternak untuk murai itu adalah khususnya adalah jangkrik ya. Makanya saya berikan gambaran pakan tempat pakan untuk jangkrik biar ternak tenang, pakannya tersedia tidak kurang. Ini perlu dipersiapkan adalah box jangkrik ya. Ini box jangkriknya ini ya. Nah, ini untuk para pemula harus dipersiapkan juga nih. Jangan ngecer ya. Kalau ngecer nanti ketemunya jauh lebih boros. Ini perlu diperhatikan untuk para pemula. Nah, yang berikutnya adalah pemilihan calon indukan ya. Teman-teman harus ingat, bagi pemula itu indukan tidak harus yang punya darah prestasi ya. Tapi kita hanya melihat dari keseharian, yaitu salah satunya adalah harus gacor. Ya, harus gacor. Tujuannya biar ketika penjodohan si pejantan itu pandai merayu si betina. Kemudian syarat kedua, usia pejantan bagi saya mutlak ya harus tua. Tujuannya yang pertama biar eman ataupun sayang dengan si betina. Yang kedua, Penantian dia pirang itu bulan akan bos? membawa genetik. Ini punya Ketika Pak Widi mungkin kali gondang. indukannya Victor, kemudian gacor, nanti keturunnya juga tidak jauh dari indukannya kalau usahanya Sudah 2 kali yang tua. jadi ya Pak ya. Minimal 2 kali 3 kali ganti bulu ataupun 3 mabungan ya untuk jadi pejantan. 3. Kemudian Ini berikutnya adalah baru untuk kandang indukan calon mungkin betina. 1 bulan ya Pak, Kalau sudah betina diusi itu ya. bebas, tapi 1 saran bulan saya lebih muda lebih udah bagus. dorok Ya, mungkin pastol ataupun
Oke, 1 kali 5 kita bunga itu anggap nggak apa-apa. saja untuk beternak ya, untuk para pemula itu udah paham. Yang berikutnya adalah rawatan untuk trotolan ya. Saya selalu pakai box seperti ini, pakai lampu penerang biar hangatnya juga terjaga karena musim kita tidak tahu ya. Ini murai yang kita harapkan kan normal semua ataupun sehat semua. Jangan berpikir seperti ayam ya, ayam saja tidak pakai lampu hidup. Ini bukan bicara tentang ayam ataupun hewan lain, tapi kita berbicaranya adalah hewan yang kita harapkan punya hasil maksimal. Makanya saya harus mempersiapkan secara maksimal. Salah satunya adalah untuk mensiasati biar produksinya cepat. Ya saya ambil dari apa ya, dari kandang ternak itu usia 6 hari. Kemudian saya loloh. Ini kebetulan saya punya cerita baru ya ataupun lain. Ini adalah indukannya ataupun indukan sambung. Ini kakaknya ini. Ini. Ini masih trotol nih, usianya 3 bulan. Tapi dia memberikan pakan untuk adik-adiknya ini. Nah, ini adiknya 3. Ini adiknya 3 itu. Nah, itu 1, 2, dan 3. Ini usianya 3 bulan setengah kakaknya. Sudah ngeloloh 3 ke generasi nih. Ini sangat membantu lah. Ini bisa teman-teman pemula praktekkan ketika mungkin punya cindilan. Praktekkan beli trotolan betina, masukkan cindilan, coba respon seperti apa. Mudah-mudahan sama hokinya dengan saya ya teman-teman. Itulah sekilas gambaran apa saja yang perlu dipersiapkan untuk para pemula mulai beternak ya. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa selalu like dan subscribe-nya agar selalu mengikuti informasi-informasi yang lebih menarik dari channel kami. Terima kasih, selamat sore. Lantai atas karena model cacatan bisa diatur, di set di tempat.